perasaan. Ngapain gue perasaan temen-temen gue? Iya. Apalah gitu loh. Semua cowok sama aja lah. Jadi jangan gumbar-gumbar kata saya. Cuma yang ngasih transferan dari jalan. Cowok kamu nggak bilang gini, itu Seno itu toksik loh. Kan masing-masing punya prinsip bisnis pasti ya. Yang satu pernah punya target, yang satu pernah punya target. Kalau target itu disatuin jadi lebih kecil nggak sih? Ovira lebih suka ke pengelolaan pemanggungan, seni pertunjukan ya. Nah di Indonesia ini kan baru terbentuk tuh asosiasi API. Nah, itu bisa daftar tuh dan belajar di situ. Alhamdulillah sudah. Oh udah. Kepada sahabat event di Event Indonesia atau EVI Channel, tempat berbagi inspirasi event. Hari ini gue kedatangan tamu. Belum lama kenal, tapi it's very cool persons ya. Dan dua orang ini menurut gue cukup istimewa dalam hal menjadi orang-orang muda yang memperhatikan bagaimana daerahnya ingin maju. Ini personal bukan dong? Bukan ya? Enggak. Tapi ini personal branding. Personal branding, karena harus personal branding. Karena channel ini kan inspiratif pengennya. Gitu. Jadi gua harus sebut ini adalah tokoh-tokoh muda, anak muda dari Bengkulu. Sinergi bersama. Sinergi kita bersama. Nanti gue pengen. Itu nanti gue pengen lo cerita itu. Oke, malam ini ada Seno dan Vira. Ini suami istri nih, ya. Dulunya katanya saingan di IO dan sering ketemu pitching atau bersaing lah pokoknya gitu ya. Akhirnya bisa bersinergi dan namanya berubah. Jadi sinergi kita bersama. Om ceritain Om. Jadi luar biasa nih Om. Seno ketemu sama si Vira 2015 Om. 2015 Om. 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu di satu event wedding Om. Kebetulan itu nggak sengaja atau lo niat emang nggak sengaja Om. Karena saya tuh di sini sebagai kru Om. Masih sebagai kru. Tim running. Ternyata ada salah satu pendiri WO ini ngajak satu ini lagi Om cewek buat jadi tim running juga. Adalah namanya Vira Rizky. Jadi kru ketemu kru ya? Iya. Ini ada istilahnya kalau dulu disebutnya cilok kan? Cinta lokasi di event. Ini sering banget terjadi. Tapi yang sampai merit gue pikir bisa dihitung jari ya. Iya. Karena kebanyakan eventnya habis lah juga cintanya. Gitu. Fokusnya cintanya. Alhamdulillah kan nggak habis. Nah jadi dari 2015 sampai dengan 2018 akhir dia keluar ya Om. Dia keluar berdiri sendiri. Keluar dari perusahaan. Iya. Nah Seno tetap di perusahaan itu dan Seno sebagai owner. Oh, lo juga udah naik. Iya, udah menikah. Iya. Dan itu legalitasnya Seno buatin semuanya jadi Seno sebagai owner di sana. Owner di sana. Kami sering ketemu di event-event untuk pitching, bersebelahan event juga biasa aja. Itu percikan-percikan udah ada ya? Belum? Saya itu dari 2015 cinlok ya. Ada cinta pada pandangan pertamanya. Oh, jadi lo udah ngincer dari 2015. Iya, cuman dia masih sama yang lain gitu Telat itu Itu namanya persistence. Iya. Tekun. Walaupun tetap cari yang lain dulu kan Om. Yang ini buat serap gitu. Sesuai. Jadi ini final destination-nya ke sini. Iya. Tapi lo berlatih dulu di tempat lain, lo juga berlatih di tempat lain. Akhirnya dipertemukan di 2019. 2019 kami ketemu di 17 Agustus Om. 17 Agustus dan saat itu kami ingin pergi ke konser Westlife di Palembang. Wow. Iya, konser Westlife. Wah. Itu ini keren ya. Kejadiannya is very tematik ya. Iya, banyak gaman juga. Banyak gaman. Karena waktu itu kita lagi sebenarnya kayak dibilang lagi running event di hari itu. Sama-sama ada. Vira lagi handle event Telkom. Beda-beda. Vira lagi handle. Kita nggak apa-apa ingin nyebut brand nggak apa-apa. Iya. Jadi lagi handle event tersebut. Terus tiba-tiba kayak kita punya teman IO juga, anak IO juga. Gue pada mau nonton konser Westlife. Tadinya emang mau nontonnya di Jakarta kan. Terus kan kita nggak dapet slot kayak udah deh gitu kan. Akhirnya pindah aja di Palembang. Akhirnya yaudah ayo deh. Padahal itu
H-5 Vira udah mau berangkat ke Jakarta mau umroh tuh tadinya. Oke. Udah dimarahin sama nyokap. Ngapain konser kerjaan belum beres. Tapi nggak tahu kenapa tuh hasilnya pengen aja. Udah ngumpul nih. Tapi kamu udah tahu Seno ikut? Waduh, awalnya belum. Terus pas ya udah deh. H-1 dia udah. Aku udah tahu karena kata temanku. Ya udah nanti tiketnya barengan aja deh sama si Seno. Udah Seno. Iya. Ada Seno. Itu pada saat itu musuhan musuhan. Iya. Jadi bersaing. Bersaing banget. Seno tetap membuka diri, tapi dia masih menjaga jarak. Jadi sebenarnya gini karena aku tuh nggak mau ada cinlokan dulu. Maksud aku kayak apaan sih gitu. Aku tuh pengen satu tempat kerja tuh ya udah kita kayak teman aja, kayak profesional. Kayak aku nggak mau ada perasaan. Ngapain gue perasaan temen-temen gue? Apalah gitu loh. Semua cowok sama aja lah. Sama-sama bela. Gue pernah ngalamin gitu tuh. Ngalamin gitu, gue pikir cewek itu di event tuh ada percikan gitu. Kelihatannya gitu. Tapi begitu event, sih biasa aja. Siapa nih? Kenapa lagi? Nggak WA lagi gitu. Terus zaman dulu. Iya dia kalau dulu tuh Mas Seno tuh suka karena dulu setiap ngurusin lapangan, peringkilan detail-detail buat persiapan event tuh lagi produksi. Vira tuh lebihnya itu lebih lebih fokusnya sebenarnya ke produksi sih. Karena nggak tahu kenapa Vira tuh orangnya perfeksionis banget. Jadi kayak apapun detail untuk berbau produksi tuh kayak Vira harus cek gitu loh. Terus kayak Vira juga punya listnya, list checking. Jadi waktu itu sama Mas Seno tuh sempat berseteru juga waktu itu masalah produksi event gitu. Karena dia tuh kayak baperan gitu, kayak gue males banget, ini orang ngapain sih baperan gitu loh kan? Apa? Namanya enggak, sebenarnya baper tuh ada yang kelihatan ada yang enggak. Iya kelihatan, itu sih kelihatan banget. Dan gini, anak-anak sekarang itu mudah banget mengeluarkan kata baper. Padahal baper itu boleh. Yang nggak boleh yang berlebihan. Nah, masalahnya tuh kayak nggak tahu apa gue yang nganggap yang berlebihan much. Tapi kayak emang sih waktu dulu kan sering pergi berdua bareng gitu. Padahal waktu itu gue udah punya cowok zaman dulu karena dulu gue LDR. Tetap aja mau ini habis. Gue LDR. Cowok waktu itu kan cowok tuh di sini di Jakarta gitu kan. Terus sampai sempat berantem juga sama cowok kayak ngapain sih kamu kerja? Terus kalau gue sedih tuh dia ada masalahnya setiap gue sedih lagi berantem sama cowok kamu nggak bilang gini, itu Seno itu toksik loh. Untungnya waktu itu belum tahu ada Seno. Kamu tahu orang produksi tuh bawa triplet, bawa paku, bawa matahari. Tapi waktu itu dulu mungkin karena cowokku juga kayak nggak ya kerjaan lu gitu. Gue cuma sebatas tahu lu kerjanya begini. Gini Om, yang ngomong sayang dari jauh Om, tiap hari itu akan kalah sama yang selalu ada Om. Cocok Om ya. Itu tolong diingat buat teman-teman semua ya. Jadi jangan ngumbar-ngumbar kata sayang. Cuma yang ngasih transferan dari jauh kan. Enggak. Tapi memang bener Om. Jadi waktu itu gue sempat berantem sama cowok tuh. Sedih, nangis gitu kan. Karena kayak gue ngerasa kayak ya dia jauh juga, gue gak bisa sayang. Datang nih dia. Mengisi kekosongan. Bajingan banget sih. Keliling Om. Itu bajingan sopan sih. Keliling, mungkin kalau dibilangin kalau misalnya nih kayak kalau dari Jakarta mungkin udah sampai Bandung kali ya kelilingnya gitu. Buat cerita aja sambil dengerin lagu. Gue ingat banget dulu tuh dengerin. Di situ menemukan kenyamanan. Nyaman iya. Gak tau kenapa kayak cerita aja. Gue rasa kayak gue gini. Sebel deh gini. Dia manggil Seno dulu Le. Le tuh Om. Pak Le. Iya. Dia manggil Vira Idung karena hidungnya gede. Gede gue itu. Oh gitu. Kayak panggilan saya. Panggilan deket aja. Jadi Om ya lu Om. Le, jadi mau kemana Le? Gitu. Ada jawab. Jadi ya udahlah gitu. Terus makin kesini tuh
deket. Terus kayak dia kelihatan gitu kan. Sampailah tuh event Bolt ya, maafin nyebut brand ya. Event di salah satu event rokok. Iya, waktu itu event. Gua disuruh ngungkapin ini om, perasaan sama dia om. Coba iya. Dan itu gue inget banget, itu konser Anji om, yang lagi ngisi keyboard buat gue tuh Om Rovan Milar, itu keyboardisnya Firza dulu. Lo disuruh naik ke atas panggung? Disuruh naik ke atas panggung, disuruh ngomong dong om. Jadi gue oke aja, dia aja om. Lo ngomong apa? Ya gitu-gitu aja. Coba diulang. Enggak, gue nyanyi dulu om. Enggak sih, sebenarnya kan channel ini kan kalau ngomongin percintaan ya, baru ini nih. Ya itu dia. Tapi ini gimana? Nggak apa-apa. Ini kan bagian dari dinamika bagaimana akhirnya lo berdua bisa mencintai event bersama-sama. Iya. Bersinergi. Dan ternyata om dari kita balik dari hubungan itu om, ternyata Seno sulit untuk mencari perempuan yang aman untuk Seno sehari-hari. Dalam artian anak event itu kan nggak mudah dipercaya ya. Iya. Jam kerjanya nggak jelas, ketemu banyak perempuan juga. Benar. Jadi kadang-kadang cewek suka, wah event pasti kenyar lah. Gimana sih? Ini tolong antar. Jangan-jangan cuma karena lo pintar nutupin sih sebenarnya. Enggak. Makanya om, dan dapat dia ya alhamdulillah, dia mau kemana ya ayo, selagi karena satu circle kan. Dia tahu Seno kemana ya udah aman. Sampai ini di 17 Agustus, 18 Agustus event Westlife, nah di situ baru sangat dekat kami. Baru dekat kembali. Oh tadi balik lagi ke Westlife. Iya, berangkat. Satu mobil berangkat. Iya. Satu pesawat. Pesawat. Tanggal 18 eventnya om. Tanggal 18 itu dari antrian, mau minum nggak gitu. Jadi gitu biasa ya. Sampai akhirnya om, itu dia makanya hari lamaran kami itu tanggal 18 April. Terus nikah itu tanggal 18 Juli tanggal 18 itu. Kenapa nggak 18 production akhirnya? Karena menurut Seno, yang Seno ambil itu adalah 8 itu kan sebenarnya infinity gitu terbatas kan. Makanya kalau om lihat logo sinergi itu kayak angka 8 seperti itu. Dan di logonya itu juga ada warna putih, gold dan hitam ya. Hitam itu ya mungkin kami punya masa lalu masing-masing ya seperti itu, dan di balik hitamnya itu kami punya warna gold yang mungkin itu akan memberikan satu warna yang sangat baik memotivasi ya. Nah putih itu ya netral buat kami itu karena kami udah sering gontok-gontokan. Iya supaya netral diputihkan warnanya. Iya. Wah filosofinya gila. Infinity itu tidak terhinggakan. Iya, tidak terus-menerus. Sama kayak cintanya nggak terhingga. Ternyata dia yang jadi habis Westlife baru di situ jadian. Dan alhamdulillah event-eventnya habis dari situ bermunculan alhamdulillah. Padat. Karena dua company jadi satu, dan dua oknum ini punya jaringan masing-masing. Jadi saling berisi. Iya. Jadi rame kan. Jadi bagi-bagi klien lah ya. Betul. Bagi klien negara bareng. Iya. Terus kan masing-masing punya prinsip bisnis pasti ya. Yang satu pernah punya target, yang satu pernah punya target. Kalau target itu disatuin jadi lebih kecil nggak sih keuntungannya? Atau memang ikhlas karena udah cinta ya udah rela semua targetnya disatuin? Masalah ini nih, mungkin kita punya fee manajemennya gitu. Iya kayak gitu-gitu. Iya. Kalau pada prinsipnya kita itu emang sebenarnya sensitif sih ya masalah uang gitu. Sekarang siapa yang ngurusin uang? Jadi lo sekarang di posisi rela ya? Iya. Tapi gini om, sebaik-baiknya dia sebagai komisaris dia tetap direktur Seno. Oh iya. Jadi kalau misalnya mau ngambil uang di bank, itu penguat kita itu. Tapi kan kebijakan sudah ditetapkan sejak awal. Iya. Boleh gini nggak boleh gini. Iya, alhamdulillah seperti itu. Jadi alhamdulillah karena basicnya sama-sama di event om. Jadi masing-masing tahu ini kebutuhannya buat ini ya. Alhamdulillah om. Jadi walaupun sekarang dan basic kami juga dulu kalau
si Vira kan dulu udah sempat di event juga, habis itu ke wedding. Saya juga dulu 5 tahun di IO, terus ke wedding, balik lagi IO, dan sekarang wedding dan IO gitu. Jadi latar belakang eventnya hampir sama ya? Hampir sama. Jadi saling mengetahui kendala masing-masing. Iya. Sama-sama. Kalau bagi Vira sih untuk mengetahui sifatnya Mas Hera itu udah katam ya? Sekarang udah memaklumi lah ya? Iya udah maklumi. Asli-aslinya udah kuat? Udah. Om, dulu sempat loh mau gagal merit. Oh iya? Sempat loh. Jadi ada satu masalah gede. Waktu itu kita habis pacaran. Pacaran tuh nggak tahu kenapa. Alhamdulillah tuh event yang notabene kelas gede itu datang ke kita. Tuh rame, kita lagi rame. Aku tuh udah dapat feeling banget. Wah ini memang untung, tapi pasti ini akan ada bahayanya. Gitu loh kan. Tetap kayak ya udah jalan-jalan di tengah-tengah, kita tok kena di musibah. Jadi waktu itu sebenarnya sih inti problematikanya itu ya garis besar ada komunikasi. Kurangnya komunikasi antar vendor dan kita gitu. Padahal sebenarnya nggak separah itu gitu kan. Tapi karena dia udah mainnya ke sosial media si vendor ini, terus ya ada unsur sara dan kebenciannya, terus juga merusak nama dia sebenarnya. Itu sangat disayangin sih, karena pada saat itu tuh kita baru aja handle event. Sampai ke masalah hukum kan? Tadinya gue udah demus banget kan, kayaknya udah deh kita lapor aja ke polisi. Dan nih kalau sampai aku tuh kan orangnya suka baca, sebelum bertindak gue harus baca kira-kira yang gue bakalan laporin ini kena nggak sama kasusnya ini gitu. Wah itu udah pas banget, gue udah langsung screenshot pasalnya, terus alhamdulillah tuh gue punya kenalan juga lawyer di Bengkulu, salah satu senior, dan kebetulan dulu klien gue gitu. Jadi gue sharing dong sama dia, Pak Made, namanya Pak Made gitu. Dia paling disegani di Bengkulu. Kita begini, di screenshot semuanya. Udah nih karena dia tindak pidana. Menurut dia bisa. Dan polisi pun tinggal bilang ada kebetulan ada keluarga kan family di. Udah kalau emang mau masuk ininya beritanya naikin aja. Tapi di sana gue berpikir begini. Karena waktu itu kita belum sama-sama resmi buat perusahaan bareng. Terus kayak masih company-nya masih beda. Tapi memang waktu itu kita cuma collapse doang aja, kolaborasi gitu loh kan. Kayak ini juga kan sebenarnya bukan urusan gue, itu urusannya dia. Tapi karena masalahnya udah terselesaikan, yang ngapain lagi harus diblunder kemana-mana, jadi masalahnya jadi rumit gitu. Dan ini tuh bawa nama baik, pencemaran nama baik juga gitu. Terus kan itu bakalan terlihat buat jangka panjang ya. Orang tuh nanti takutnya kayak udah ini pandangan orang udah yang first impressionnya bad aja kan. Oh nih orang kasus intinya juga kelihatan bermasalah di sosial media. Padahal enggak gitu. Padahal enggak. Ini tuh harus Vira sebenarnya nggak mau klarifikasi yang macam-macam. Padahal sebenarnya di buku banyak banget yang nanya-nanya karena kaget mereka kok bisa jadi masalah. Dan akhirnya kan terbongkar semuanya. Dan akhirnya yang ini juga jadi keenakan sendiri. Tapi akhirnya masalah itu clear. Kita memang clear maksudnya gini. Waktu itu gue sempat sharing juga sama kakak gitu kan. Udahlah, kalau lo ikhlas dengan apa yang udah lo rasain, udah Tuhan itu nggak tidur. Nggak semua yang musibah yang lo alamin ini tuh yang di bawah tuh lebih banyak, yang lebih parah daripada yang lo rasain. Sekarang lo bisa cover, lo bisa backup nih. Masalah ini udah bisa lo selesaiin. Yang di bawah lo ini belum tentu ada yang bisa selesaiin. Terus gue berpikir di situ kan gue udah mau merit sama dia. Gue sempet gini loh, karena di sana posisi gue nggak tahu masalah apa-apa, tapi kan nama gue ikutan kesana karena gue kan kolaborasi sama dia gitu loh kan. Terus kayak wah, cinta. Jadi waktu itu ada apa namanya, ada perkiraan bahwa ini akan menjadi kendala juga di dalam pernikahan nantinya. Intinya sih gini om, di situ adalah titik awal ujian buat dia, buat dia untuk menerima saya. Ya gitu. Jadi luar talentnya sendiri ya kelihatan sih.
Kalau di balik lagi ke dunia event, kan kendala-kendala seperti itu antar IO dengan vendor itu banyak sedikit ya. Benar. Masalah itu di beberapa kota juga teman-teman kita punya masalah yang sama gitu. Nah, akhirnya apa ya? Pelajaran apa yang didapat dari sini? Komunikasi. Iya. Jadi ya pentingnya kita bicara. Apapun itu. Maksudnya benar tadi kalau misalnya kita nggak mungkin, karena gitu satu hal kan lo nggak mungkin nggak ketemu lagi sama orang. Benar. Hidup satu kota gitu. Masa gini Om, sudah berapa puluh miliar yang saya kasih ke dia Om. Nah kayak gitu bahasanya. Terus cuman gara-gara seperti ini dia langsung blow up, itu maksudnya salah juga. Tapi Seno tidak pernah untuk berusaha dendam dan lain-lain. Seno ajak dia, bang saya ada ini, ngobrol lagi. Yang nggak enakan ya. Sekarang kan kondisi udah karena kita buka lembaran baru aja, kita anggap ya udah semua udah selesai karena kita udah ikhlasin karena kita bakalan ketemu juga kok setiap event, karena juga yang ini kan juga salah satu vendor besar, tapi setelah dievaluasi ternyata memang circle-nya aja sih, circle-nya yang juga mungkin ikut manas-manasin gitu kan, kompornya banyak, dan juga mereknya gitu kan, tapi di situ sih Vira sama Seno nggak berpikir yang negatif macam-macam ya. Kita selalu positif thinking aja udah. Terus Vira di sana kan kayak diuji kan. Kayak udah gue bilang gini dalam hati gue, kalau gue ninggalin Seno, terus gue malah ikut-ikutan membenci juga, dan terus gue juga ikut-ikutan kayak memperkeruh masalah ini, orang akan tepuk tangan. Wah, akhirnya nggak jadi dia. Pecah lu, mampus. Apalagi cowok-cowok yang nggak jadi sama lu. Itu aduh sedih banget itu udah tapi ternyata dia luar biasa. Nah, itu kan akhirnya menjadi hikmah ya. Menjadi hikmah artinya baru memulai usaha tapi sudah memiliki kendala-kendala yang cukup berat. Berarti belajarnya itu cepat. Nah, sekarang pertanyaan gua, bagaimana memulai usaha bersama? Ada kesulitan nggak sih bikin misalnya bisnis plan, tujuan? Kan kalau usaha kan kita suka bikin apa sih tujuan usaha kita, apa sih cita-cita kita. Tadinya kan beda nih. Iya. Jadi Om, uniknya kita tuh berdua suka diskusi. Senang diskusi. Debat juga. Diskusinya ini Om pada saat mau tidur. Jadi nggak ada obrolan tentang apa Om. Jadi soalnya kalau mau tidur kan ngobrol, kalau mau marah udah gampang. Kalau di kafe lu ditinggal. Sebelum married kan saya masih telepon-teleponan gitu loh, suka sharing gitu. Nah, tapi abis itu kan kita akhirnya tetap jalan itu, kita lamaran, terus udah akhirnya udah sebelum married tetap kita masih ngurusin event-event juga. Memulai semangat yang baru, menciptakan visi dan misi yang baru itu yang berkat dari diskusi bareng kayak lo purpose of life lo apa, gue apa, kita bareng satu ini. Lo pengennya seperti apa, gue pengennya seperti gini. Akhirnya di dalam prinsip usaha itu siapa yang lebih banyak mengalah dalam bisnis ya? Bisnis prinsip, misalnya yang satu pengennya untung segini, yang satu udah jalanin aja. Dia ada banyak yang ngalah. Karena gue tuh orangnya saklek gue orangnya iya atau tidak sama sekali. Tapi itu bisnis yang digagas bareng sebenarnya menarik ya. Karena suami istri jalan bareng terus sama-sama punya pengalaman yang sama, bisnis bareng. Jadi saling melengkapi sebenarnya, saling mengisi gitu loh. Saling memaklumi juga. Karena kalau partner yang bukan suami istri itu kan di tengah jalan selalu aja ada bisnis yang akhirnya menjadi handicap. Benar. Event pertama setelah bergabung apa? Event pertama setelah bergabung maksudnya pas abis married? Iya, bukan abis married, kan berdua nih, jadi punya PT bareng nih. Event pertamanya itu 2020. Suzuki apa Pertamina? Iya, Suzuki dan Pertamina. 3, satu minggu 3. Satu minggu dapat 3 langsung. Nah, launching. Event pertama itu ada perbedaan nggak sama event-event sebelum lo married dan bersama-sama? Pasti. Maksudnya company yang berbeda ya. Pasti, karena waktu itu konsepnya yang memang kita buat itu berbeda dengan taste lama kita. Karena kita orangnya jadi ada renew ya. Reborn ya. Iya dong. Dari segi organisasinya Om, kalau misalnya Vira yang stage manajemennya Seno udah paling kaya. Udah jauh lebih rapi. Jadi kami saling kayak gitu. Kalau misalnya Vira udah jadi stage manager, ya Seno berarti
tinggal memantau, saling backup. Oh, Vira lebih suka ke pengelolaan pemanggungan, seni pertunjukan. Nah di Indonesia ini kan baru terbentuk tuh asosiasi API. Nah, itu bisa daftar tuh dan belajar di situ. Alhamdulillah sudah. Oh udah. Ada Kang Roni juga, ada Om Inyo. Ada Om Inyo ada di situ kan di API banyak teman-teman senior, banyak yang bersekolah di luar negeri. Itu luar biasa. Banyak belajarnya Om, itu luar biasa. Termasuk juga di Big Stage, ada luar biasa. Dapat sih Om, kita tuh sebenarnya sangat bersyukur sama Om Pon. Sangat bersyukur dan terima kasih Om Pon. Kalau gue manggilnya Mas Pon. Ini karena dia agak ini. Jadi berkat Om Pon, aku ketemu langsung dengan orang yang tadinya itu cuma gue idolain di sosial media. Orang-orang event tuh kayak, karena gue ngeliat di kerjaan di sosial media, gue belum pernah ketemu langsung. Nih kalau misalnya lo sudah lihat, Seno sama Vira sudah lihat dunia event yang lebih luas setelah punya usaha di sosial media atau di mana, siapa yang lo lihat? Yang Seno lihat terkhusus Seno Seno lebih suka ke tata cahaya. Tata cahaya berarti kalau Seno cuma dua berarti Om Iwan sama Yoni Widoyo. Iwan Hutapea sama Yoni Widoyo. Sekarang terus juga ngeliatin apa yang di follow teh asli. Saya juga follow untuk masalah stress management sama kayak. Jadi lu di Jakarta kurang lama nih sebenarnya nih. Iya. Serius Tapi luar biasa. Ini aja. Kayak Vira balik ke kayak Vira mengidolakan teaternya Mbak Dewi sih. Jadi apapun itu sampai dia ketemunya Mas di situ nanti ada siapa? Ada Mbak Dewi sih. Iya. Sampai excited dia ke Makassar tuh udah oke. Yang penting kita. Tapi saya kemarin Dewi harus balik duluan kan. Tapi kalau di Jakarta masih sampai sehari 2 hari sih mungkin bisa. Kayaknya besok jadi ketemu. Dan siapkan waktu. Kita ditahan ya. Nah terus berarti usaha itu berjalan secara bersama-sama dari tahun 2019. Bisnis event company. Event organizer. Udah malas sih sebenarnya ngomong event organizer. Karena event company aja deh. Nah akhirnya apa yang didalami? Apa kekhususan dari masing-masing dari event company lo tuh apa? Spesialnya apa? Pada saat pandemi kami harus beradaptasi dengan pandemi. Pada saat pandemi kami lebih ke produksi, booth seperti itu, seperti itu. Kalau jadi pivoting siasat. Menyiasati itu biar rekan-rekan kru kami dapat makan. Yang kedua wedding. Wedding dan broadcast. Seperti itu yang bisa jalan karena kuenya cuman kuenya cuma itu aja. Dan alhamdulillah ilmu yang dulu Seno tuntut di salah satu TV swasta di Bengkulu baru keluar pada saat pandemi ini. Baru digunakan dan alat-alat itu baru keluar lagi. Nah, terus gini Om, semua orang di masa pandemi menemukan sesuatu yang baru. Gue pun menemukan sesuatu yang baru. Salah satunya adalah akhirnya gue membangun YouTube sudah setengah tahun. Persis di masa COVID mulai langsung gue bikin YouTube. Sebenarnya YouTube ini sudah gue mulai dari dulu 5 tahun lalu, cuma nggak didalamin lagi. Tapi sekarang mudah-mudahan bisa berkembang gitu untuk anak event. Sekarang pertanyaan gue tentang Bengkulu, gitu kan? Kalian kan sangat mencintai Bengkulu ya. Apa bahasa Inggrisnya? Bengkolen. Bencolen atau Bencolen. Bahasa Inggrisnya Bengkulu itu Bencolen. Gue baru tahu tadi nih dari. Gimana IO di Bengkulu gimana teman-teman IO? IO di Bengkulu udah luar biasa. Banyak. Lagi rame ya? Rame Om. Maksudnya dari untuk yang ke company rokok seperti itu. Jadi mulai ada spesialisasi. Om, terus di provinsi, kebijakan seperti itu, lalu juga ke company yang lain. Lalu juga instansi-instansi vertikal seperti itu sudah ada masing-masingnya sudah ada. Dan mudah-mudahan semakin berjalannya waktu bisa saling merangkul. Ngopi-ngopinya gimana seringnya? Ngopi-ngopi agak jarang Om. Karena saya belum pernah ngopi Om. Ya lu ganti lo pakai teh gitu kan? Berarti harus dibuat ngopi dulu. Ngopi dulu. Kan ngopi itu istilah sebenarnya harus minum kopi. Ya kan, ngobrol-ngobrol, cari inspirasi, bertukar pengalaman gitu ya. Ngopi berarti ngobrol event. Nah, bisa.
Bengkulu ini harus punya sesuatu yang bisa menyatukan teman-teman event ke dalam satu kayak komunitas gitu supaya bersatu lah gitu. Pengennya doanya semoga bisa. Mudah-mudahan kan Backstagers nanti bisa tumbuh bersama teman-teman di Bengkulu juga. Kita ada chapter, ada BPD, ada segala macam. Siap. Nah, ke depan harapan Vira sama Seno buat teman-teman Nio. 2 hal yang gue tanya. Satu adalah apa harapan lo atas perusahaan lo yang sudah dibangun ini, dan kedua apa harapan lo terhadap iklim usaha IO di Bengkulu. Aku dulu. Oh iya. Kalau siap. Perusahaan lo dulu. Kalau mimpinya adalah kami dulu sempat bermimpi sebagai menjadi promotor. Kami dulunya. Tapi kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cuman kami juga harus realistis dengan keadaan untuk di Bengkulu. Nah, akan lebih baik memang kami sebagai event spesialis, khusus untuk seperti itu. Dan mungkin harapannya adalah rekan-rekan satu tim kami jauh lebih berkembang, dan Seno akan butuh banyak saran dan masukan dari rekan-rekan dari Backstagers Indonesia untuk bisa membantu Bengkulu jauh lebih besar lagi. Dan harapan untuk Bengkulu, mudah-mudahan Bengkulu semakin teredukasi tentang event. Itu sejalan sih. Iya. Karena kalau saya pribadi berpikir tentang Indonesia ini kayak akan minyak. Industri maju, infrastruktur lagi dibangun. Sebenarnya kekayaan yang hakiki itu apa sih yang ada ciptaan Tuhan itu? Keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia itu kalau Pak Jokowi bilang ada 5 destinasi wisata, ya itu betul ya bagus ya. Tapi sebenarnya ada jutaan sebenarnya. Nah, yang mengelola itu tuh siapa kalau bukan kita? Terus mengelola itu tuh bagaimana caranya? Kalau dia nggak punya pengetahuan event yang sangat mendasar, ya nggak bisa. Jadi harusnya 30 tahun dari sekarang Indonesia itu menjadi tujuan wisata yang event itu banyak banget di berbagai daerah. Pokoknya di setiap satu daerah sudah punya destinasi wisata masing-masing. Iya. Kalau Vira apa? Ada pendapat nggak? Sebenarnya kita satu pemikiran. Satu visi, satu misi. Karena memang obrolan dari awal itu tujuan juga kita mendirikan company. Kita pengen banget di Bengkulu terkhususnya itu lebih banyak masuknya edukasi. Agar masyarakat itu juga bisa sebenarnya agak gimana ya, masyarakat itu sebenarnya udah maju, ada beberapa yang sudah maju, tapi ada juga yang beberapa yang masih kolot gitu kan. Tugasnya adalah dari siapa tahu dengan company bisa bekerja dengan pemerintah ataupun untuk memajukan pariwisata, itu pun juga menaikkan dinamika ekonomi, gitu kan. Jadi teman-teman pekerja kita juga masih bisa berkelangsungan hidup, kita juga tetap bisa berinovasi dengan kelebihan-kelebihan yang Bengkulu punya. Bengkulu tuh banyak banget kelebihannya. Spot wisatanya, potensinya, kulinernya, budaya musiknya, do. Om harus dengar dari nanti. Jadi bulan apa? Desember om ya? Oh siap. Anytime. Coming soon ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kesempatan nanti kita ada lagi ngobrol-ngobrol kalau bisa masih ada waktu. Siap. Tapi buat malam ini terima kasih buat Vira, terima kasih buat Seno sudah mengunjungi gue dan akhirnya juga bersedia untuk podcast. Siap. Tidak ada hal yang lain selain ini untuk menginspirasi dan berbagi cerita dengan teman-teman bahwa memulai bisnis IO itu dari banyak hal, dari banyak kejadian itu bisa terjadi. Tapi satu hal buat teman-teman Bengkulu khususnya ya, bahwa kita adalah bagian dari industri kreatif. Benar. Industri kreatif itu artinya adalah kreatif yang di-manage. Ya, bukan kreatif sembarangan, tapi kreatif yang di-manage. Bagaimana memanage-nya? Itulah ilmu bisnis event. Ya, itulah kita belajar event management, kita belajar business marketing, kita belajar communication di situ. Jadi event itu bukan hanya benda, bukan hanya menyediakan benda, tapi kita bagaimana benda itu bisa memiliki nilai yang tinggi apabila ada kreatif yang membungkus. Colok. Oke, thank you Seno sama Vira. Sama-sama. Terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
Oke teman-teman, sahabat event, terima kasih banyak sudah menyaksikan Event Indonesia di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.